Berbicara politik ini Pak, Ya, tentu berbicara strategi. betul. Ada nggak Pak strategi khusus yang mungkin Bapak lakukan sampai hari ini Ya. dan ke depannya agar bisa duduk ntar nih di Senayan gitu loh Pak? Baik, strategi tentu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sanak sadonyo, pemirsa Menang TV. Alhamdulillah, dengan kesempatan yang luar biasa Hariko, sekarang kita sedang berada bersama salah satu tokoh yang sangat luar biasa. Nama beliau adalah Bang Riko Alfiano, ST, yang insya Allah akan bertarung di DPR RI 2024 nanti. Saya rasa juga banyak banget orang-orang yang udah kenal beliau, karena kenapa tidak, sosok yang sangat luar biasa ini juga salah satu entrepreneur yang sukses, juga salah satu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, fraksi PKB. Pak Riko, gimana? Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kayaknya agak sibuk ya Pak ya? ya lumayan. Alhamdulillah. Pak Riko, boleh kita sharing sedikit tentang perjalanan, boleh kali ya Bang ya? Ya, Bang, saya melihat bahwa banyak, kemarin saya ke Padang Bang, itu spanduk baliho berjejeran di mana-mana Bang, gadang-gadang Bang gitu Bang. Sampai juga ke arah-arah Dapil Abang, Dapil 6 di sini, sampai ke daerah Masaraya, Sawalunto, Sejunjuang, dan beberapa tempat lainnya. Bahwa di sana Abang sangat jelas tertera bahwa Abang akan maju di sebagai caleg DPR RI. Wah, ini luar biasa nih Bang. Kok bisa gitu Bang? Apa sebenarnya motivasi Abang untuk maju sebagai calon anggota DPR RI? oh gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat sore semua. Jadi saya memang memutuskan untuk di tahun 2024 untuk maju sebagai salah satu caleg DPR RI dari Dapil Sumbar 1. Ya. Jadi mungkin itu bukan tanpa alasan sikap yang saya ambil, karena dengan posisi saya sekarang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumbar yang menjabat hampir kurang lebih 4 tahun, dan kita turun ke lapangan, ke konstituen di daerah-daerah pemilihan, yaitu di Sumbar 6, daerah pemilihan saya, itu memang sangat banyak sekali kebutuhan masyarakat. Ya. Yang namanya untuk peningkatan ekonomi masyarakat dari segi mungkin dari pertanian, perkebunan ataupun yang lain-lain. Apalagi kita kemarin ini sempat dilanda COVID ya. COVID selama kurang lebih 2 tahun itu memang sedikit menurunkan tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat ya. Iya. Jadi pada saat sekarang kita memang untuk merecovery ekonomi masyarakat dengan wewenang saya sebagai anggota DPRD Sumatera Barat, yang mana saya punya hak pokok-pokok pikiran ya, yang kurang lebih dalam 1 tahun itu ada sekitar 6,5 miliar. Dan dana itu setelah saya turun ke lapangan itu memang sangat kurang kalau menurut saya, karena memang kebutuhan masyarakat di bawah itu sangat banyak. Jadi dengan adanya keterbatasan anggaran, keterbatasan wewenang, dan juga memang dari PKB ini belum pernah ada mengirimkan ya, dari Sumatera Barat khususnya ya, Pak, dari Sumatera Barat, Sumbar 1 ya, khususnya itu belum pernah mengirimkan kader ke tingkat pusat. Jadi salah satu yang menjadi motivasi saya itu, ya saya ingin lebih banyak berbuat terhadap masyarakat. Dengan keterbatasan wewenang dan anggaran yang saya rasakan sekarang, tentu jalan satu-satunya untuk membangun daerah, untuk meningkatkan ekonomi, saya harus maju ke pusat. Mungkin itu salah satu. Artinya menjemput dana pusat untuk dibawa ke dapil kita. Betul sekali. Ya. Dan itu salah satu motivasi Bapak untuk maju sebagai calon DPR RI. Nah, berbicara politik ini Pak, tentu berbicara strategi. Betul. Ada nggak Pak strategi khusus yang mungkin Bapak lakukan sampai hari ini dan ke depannya agar bisa duduk ntar nih di Senayan gitu loh Pak? Baik, strategi tentu semua itu dengan calon-calon yang lain tentu melakukan hal yang sama ya. Tentu dengan strategi dan cara masing-masing. Yang saya lakukan sekarang tentu saya untuk meraih suara yang signifikan, apalagi juga saya juga termasuk orang baru ya. Jadi memang harus bekerja lebih keras supaya kerja kita ini lebih terukur. Tentu dengan cara membentuk simpul-simpul di lapangan di setiap TPS ya nantinya, yang untuk mensosialisasikan kita
ke masyarakat di daerah TPS mereka masing-masing. Siap. Jadi dengan seperti itu mungkin nanti bisa lebih pekerjaannya lebih terukur lah di lapangan gitu. Siap. Pak Riko juga membahas masalah yang kita bahas barusan nih Pak Riko, bahwa kalau kita berbicara politik tentu nonsen rasanya kalau tanpa logistik. Iya. Artinya bullshit orang mau bojo politik tanpa logistik. Iya. Dan semua orang sudah tahu bahwa Bang Riko punya itu. Iya. Bang Riko punya logistik yang sangat oke, kapabilitas juga oke, kapasitas juga oke, elektabilitasnya juga tidak diragukan lagi. Kira-kira nih untuk maju sebagai calon DPR RI, sejauh mana Bang Riko yakin akan duduk di sana nanti gini Pak? Ya. Dengan keputusan saya tentu kita harus yakin ya. Kalau kita tidak yakin lebih baik menonton aja kan. Ya. Dengan keputusan itu tentu saya harus yakin dan optimis untuk bisa dapat meraih kursi, karena memang peluang PKB ini sangat besar. Dengan perubahan politik yang ada di Sumatera Barat, dan saya yakin PKB akan dapat meraih 1 kursi. Tentunya bekerja dengan tim di lapangan, bekerja secara masif dan terstruktur ya. Saya yakin PKB akan dapat untuk periode 2024 nanti. Siap. Pak Riko, mungkin kalau berbicara partai meminta pastinya Bang Riko sebagai calon yang potensial untuk maju RI. Cuman pas juga banyak masyarakat yang berbicara di belakang nih Pak. Pak Riko Dewan Kamisi lah 2 periode di provinsi, nggak usah lah maju RI dulu, koton bisu aja lah. Ada statement yang model itu Pak Riko, kira-kira bagaimana nih ya Bang Riko menepis isu-isu yang seperti itu Bang? Ya, sebenarnya tuh setelah saya memutuskan maju itu memang banyak dari rekan-rekan, kolega dan keluarga yang menyarankan saya untuk maju 1 periode lagi. Karena mungkin kekhawatiran ya, rasa kekhawatiran mereka nanti tidak lolos ya. Namun saya sampaikan, saya duduk di Dewan ini memang saya wakafkan diri saya ini untuk masyarakat. Kalau ingin lebih banyak berbuat terhadap masyarakat, saya harus maju ke DPR RI. Karena apa? Setelah kita coba selama 4 tahun ini memang banyak keterbatasan anggaran dan keterbatasan wewenang yang akan kita lakukan, yang akan kita perbuat terhadap masyarakat. Jadi saya putuskan maju ke DPR RI. Dan itu pun saya yakin dengan niat baik semua akan berjalan sesuai rencana Allah Subhanahu wa taala. Siap, luar biasa nih Pak Riko. Saya juga sebagai anak muda juga semakin semangat ini untuk agar melek politik dan teman-teman yang nonton pemirsa Menang TV ini. Terakhir Bang, sebelum kita tutup diskusi yang agak hangat di sore hari ini Bang, ada nggak Bang closing statement dari Abang nih, khususnya buat teman-teman mungkin sahabat RA semuanya, simpul-simpul RA dimanapun berada? Boleh Bang, silakan Bang. Ya, yang jelas di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin selagi kita bersemangat, komitmen, dan solid. Semua yang menjadi tujuan ini akan tercapai di penghujung nanti. Saya yakin semua dengan adanya sahabat Riko Alfiano yang menyebar di Sumbar 1, kita yakin kita akan meraih kemenangan 2024 nanti. Insya Allah. Luar biasa, amin. Oke, terima kasih banyak Bang Riko dan teman-teman yang udah nonton video ini. Tuh daga kecil Bang Riko tadi itu harus semangat dan yakin ya Bang ya. Mudah-mudahan sama-sama berjuang untuk beliau di DPR RI 2024 nanti. Bang Riko, makasih banyak waktu yang luar biasa kok di tengah-tengah kesibukannya. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanan ini Bang Riko sehat-sehat selalu. Amin, amin. Mudah rezeki banyak, berkah lagi melimpah. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di Senayan Bang Riko. Siap. Siap. Izin, terima kasih banyak Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.